Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Jasmine dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kependudukan Jepang di Indonesia sebagai syarat penilaian ujian akhir semester mata pelajaran sejarah. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Perang Dunia Kedua terjadi di dua benua, yaitu di benua Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Di Asia, Jepang melawan pasukan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia Kedua di Asia dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang, Dai Nippon, mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan, termasuk Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidus Jaravan Starkenborg Staucher mengumumkan perang dengan Jepang. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang, Dai Nippon, membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera, menduduki Palembang pada 14 Februari 1942, sehingga makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, Sekutu membentuk ABDACOM, American British Dutch Australian Command, dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Letjen Hein de Porden diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda. Namun, waktu relatif singkat, tentara Jepang dapat menguasai seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Berikut kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan mendirikan 3 pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16. 2. Pemerintahan Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25. 3. Pemerintahan Indonesia Timur yang berpusat di Makassar dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada Kedua. Membentuk tingkat administrasi pemerintahan Shu, Karesidenan, Shi, Kota Peraja, dan Kabupaten, Gun, Kedewanan, Son, Kecamatan, Ku, Kelurahan. Menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah Kochi, daerah istimewa. Kebijakan politik. Membubarkan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia kecuali Majelis Islam A'la Indonesia, membentuk organisasi propaganda Gerakan 3A yang diketuai oleh Mr. Syamsuddin, membentuk Pusat Negara Rakyat Putra yang diketuai 4 serangkai yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Membentuk Gerakan Kebaktian Jawa Hokokai yang dipimpin langsung oleh Gunsei Kanbu, pemimpin militer Jepang.
membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno. Kebijakan seni budaya. Bendera merah putih diizinkan berkibar di samping bendera Jepang Hinomaru, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mendirikan organisasi kebudayaan, menerapkan kebijakan Seikrei, membungkukkan badan ke arah matahari terbit, dan menerapkan kerja paksa Romusa. Kebijakan ekonomi, menerapkan sistem ekonomi autarki, pemenuhan kebutuhan sendiri, membentuk Kumial, membentuk PM Pomer, pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Membentuk Togyo Rengokai, asosiasi perusahaan gula, menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan kepada tentara Jepang. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedudukan Jepang di Indonesia memang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, tetapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Kala itu, penguasa Jepang bersikap semena-mena dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga memicu kebencian rakyat terhadap Jepang. Bahkan, di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pun pecah. Saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Perjuangan organisasi. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang sebagai alat pemersiap kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain Putra. Ini merupakan organisasi yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, para tokoh nasionalisme memanfaatkan kesempatan acara rapat besar maupun acara radio yang diselenggarakan oleh organisasi Putra dengan mengarahkan rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengkoordinasikannya. Barisan pelopor ini merupakan bagian dari Jawa Hokkakai. Barisan pelopor ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. Chu Sangiin merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi barisan pelopor untuk kepentingan Indonesia. Gerakan bawah tanah. Selain melalui gerakan organisasi, rakyat Indonesia melawan kependudukan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktikkan di dalam organisasi bentukan Jepang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Secara umum, kegiatan di bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan pendudukan Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan, seperti saling membagi informasi dan menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan Perang Asia Timur dari radio. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang merupakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, antara lain kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Kelompok Ahmad Subarjo membentuk Asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan perlawanan bangsa Indonesia secara terbuka terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan perang antara bangsa Indonesia terhadap Jepang secara terbuka dan mengakibatkan korban di kedua belah pihak.
Ada beberapa contoh bentuk perlawanan bersenjata yang terjadi di Indonesia, antara lain perlawanan di Aceh pada 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil yang dipicu karena tindakan Jepang yang sewenang-wenangnya dan gagalnya perundingan. Jepang menyerang Copileng, Tengku Abdul, dan para pahlawan tanpa nama yang mengikutnya pun gugur. Perlawanan peta di Blitar pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh anak Bupati Blitar, yaitu Supriyadi. Yang dipicu karena banyaknya masalah dengan Jepang, maka Supriyadi dan teman-teman melakukan pemberontakan terhadap Jepang, meskipun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Perlawanan peta di Mereh, Aceh pada 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyun T. Hamid yang dipicu oleh kekejaman Jepang terhadap rakyat dan terlebih lagi kepada prajurit Indonesia. Perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh Regu Budanco, Kuseri, dan kawan-kawan. Pada 25 April 1945, Jepang mengetahui rencana perlawanan tersebut, sehingga Kusen dihukum mati tetapi digagalkan karena didesak oleh sekutu. Perlawanan rakyat Indramayu pada 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi dengan amarahnya rakyat dikarenakan Romusa dan penyetoran bahan pangan kepada Jepang yang secara terus-menerus. Perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dengan mudah menghentikannya. Perlawanan di Kalimantan yang dipimpin oleh pemimpin suku Dayak, yaitu Pangsuma. Perlawanan di Kalimantan termasuk ke dalam perang gerilya, yaitu berlangsung lama dan berpindah-pindah. Perlawanan di Biak pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh pimpinan gerakan Koreri, yaitu L. Rum Koren. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan yang dipimpin oleh S. Papare. Perlawanan di Tanah Besar, dataran irian Pulau Jawa yang dipimpin oleh Simpson. Rakyat Papua tersebut mendapat bantuan dari pasukan penyusup sekutu sehingga rakyat Papua mendapatkan senjata. Akhir kekuasaan Jepang di Indonesia. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II pada awal perang memperoleh kemenangan pada berbagai front pertempuran. Serangan Jepang secara mendadak kemudian mampu meluluhkan Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Perang Amerika Serikat. Tujuan Jepang melakukan secara terang terhadap Pearl Harbor adalah melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang dianggap berbahaya untuk menuju Asia Timur Raya. Akan tetapi, kemenangan-kemenangan Jepang itu tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak. Beberapa pusat pertahanan di Jepang, termasuk Pulau Saipan, jatuh ke tangan Amerika Serikat. Terdesaknya pasukan Jepang sebagai front menjadi berita menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Harapan bangsa Indonesia agar terjadi perubahan sikap terhadap penguasa Jepang ternyata terwujud. Jepang semakin terpuruk, semakin tempur tentara Jepang makin merosot, dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang, dan banyak kapal perang yang hilang. Keadaan semakin diperburuk dengan melawan rakyat yang semakin menyala. Salah satu pertempuran yang membawa dampak negatif bagi Jepang adalah pertempuran Laut Karang atau Laut Koral pada tahun 1942. Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran laut pertama yang melibatkan kapal-kapal perang kedua belah pihak. Serangan Jepang dapat ditahan oleh Amerika Serikat. Pada pertempuran ini, Jepang mengalami kerugian yang rusaknya berbagai kapal induk. Kekalahan Jepang pada pertempuran selanjutnya dikarenakan Amerika Serikat mampu mengetahui strategi yang dipakai oleh Jepang melalui penyadapan. Kekalahan Jepang dalam berbagai front pertempuran juga dipersulit dengan adanya berbagai perlawanan yang berlangsung di beberapa daerah Indonesia. Perlawanan terhadap Jepang antara lain di Aceh dipimpin Tengku Abdul Jalil, perlawanan Tasikmalaya dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa, dan perlawanan peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Kekalahan Jepang di beberapa front pertempuran berdampak bagi pemerintah yang ada di Jepang. Pada tanggal 17 Juli 1944,
Pemerintah Hideki Tojo digantikan oleh Jenderal Koniaki Koiso. Pada tanggal 7 September 1994, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Jepang Letnan Jenderal Kumaki berada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya PPKI dan dibentuknya PPKI. PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam pada 2 Agustus 1945, bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat kemudian membom atom kedua kota yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pemilihan kedua kota itu dikarenakan kedua kota tersebut merupakan industri di Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno didampingi oleh Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia dan Indonesia muncul menjadi satu negara yang merdeka.